Biar tahu seorang Petrus itu siapa gitu kan. Gak hanya sales, dia tuh orang motivator loh sebenarnya.
Bosku. Wah, masih tidur tau? Masih tidur guys. Assalamualaikum. Halo. Nih orangnya nih. Sehat. Salam dulu, apa kabar? Bos. Aduh, nih ada oleh-oleh dikit. Banyak nggak mau. Apa? Banyak nggak mau. Kenapa nggak bawa apa-apa? Oh ya suaranya Omid. Iya, sehat Pak. Mau beli teleponan. Tak vlog ini. Ngapain? Biarlah masuk vlogku. Astaga. Kata. Apa? Bahasin mana? Nggak usah rapopo. Oh, bagus. Sehat. Waduh, piye to ceritanya Kim? Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Cerita lah itu loh di situ cerita. Cerita sama pemirsa di situ. Bangun tidur, sakit. Iya. Ini nggak tiduran. Tiduran, nggak bisa tidur nyenyak ya. Semalam. Susah ya. Nggak pakai sarung terus. Dia nggak bisa pakai celana guys, karena sakit di apa ya, di kakinya itu doang itu ya. Ini orang banyak nonton. Nggak biarin, biar tahu. Ini apa ini? Untuk sarapan kan ada putih telur sedikit itu. Putih telur pesanannya mana? Nggak ada, cuma sedikit, nanti biar kamu makan. Ya ini yang Kalau banyak ya lama, kalau banyak. Ini yang terpenting ini. Iya ya. Kayak punya. Ini loh, makan sekali atau 2 kali jadilah. Yang penting kan ada asupan gizi. Nggak kuning telur ya. Putih telur itu protein katanya kan. Iya. Aku baru kali ini loh masuk semua. Iya. Iya. Selek ya. Karena lama tapi baru masuk rumahnya. Baru ini. Ini kalau duduk sakit nyut gitu ya? Enggak. Iya. Apalagi nyut gitu. Enggak ya kalau dioperasi. Minumnya teh Apa sih Om? Ini apa ini? Kue. Waduh, makasih. Untuk ini. Ini apa? Telur putihan itu. Ini siapa nih? Putih telur itu, Mbak Rebut sambal Mbak Godok. Asing. Makasih ya Om. Iya, Mbak. Aro oke ya suwi ngumpulinnya. Semalam tuh cekit waduh apa nih makan sih nggak ada makan salah. Iya. Nyut inu gitu ya. Kayak ketarik. Iya. Kalau jalan nyut jenis. Itu kan kamu ngomong dengan aku mau apa namanya? Dari Coca-Cola itu mau istirahat. Itu nggak resign ya? Itu nggak resign. Terus kamu tuh bener-bener mau berobat itu waktu itu. Karena sudah nggak kuat lagi itu ya. Terus setelah Ambil diminum guys. masih panas. Setelah sebentar apa namanya istirahat di Coca-Cola, langsung ke rumah sakit tuh berangkat berobat. Nggak taunya sudah parah. Nggak parah. Sudah parah. Perkiraan tuh sudah lama. Apa namanya sakitnya itu? Nggak tahu mungkin terlambat. Ya, terlambat mah sudah lama berarti toh. Berapa tahun sudah ngerasanya sebelum ini? Terlambat kan kata dokter nggak tahu sih. Penting terlambat. Yang punya penyakit jangan di ini. Ya ditahan-tahan. Lagian juga nggak tahu kalau ada penyakit toh. Iya. Kalau nggak diperiksa nggak tahu. Penyakit juga nggak diminta. Aduh. Kamu tadi assalamualaikumnya lumayan. Besar. Bukan besar. 7 rumah tangga denger ya. Biarin toh.
Emang apa? Masak salah. Ciri khas. Apa? Jemput coklat ya? Oh iya mbak. Apa sarapan yang beri om? Iya siap. Makasih mbak. Ini aku sekarang kayak orang bule. Sekarang makannya sayur, Sayur, buah, gitu Iya. ya. Protein. Biasanya nggak makan itu, sekarang makan. Kan gabus. Dulu jajan di luar, sekarang makannya di rumah. Terancam nggak makan kuliner kamu ini besok. Ya nggak usah lah, memang itu yang membuatkan kamu sakit, mending nggak usah Pak. Karena apa? Ada micinnya katanya. Kalau nggak ada micin makan gak enak ya, Hmm. nggak nikmat gitu. Kamu tahu Maya, Cindy itu kalau mau makan bakso pasti nambah masako sebungkus. Orang dua itu pasti sebungkus sudah dibuat. Doyan asin. Nggak boleh lah. Nggak tahu itu kan selera apa. Biar. Kamu naik sepeda? Naik motor. Kamu tau nggak tadi aku ngevlog sambil ngoceh-ngoceh gitu, ngevlog ini sampai kesini, biar nggak dimatiin. Kamu pakai mobil udah. Mobil sopo, mobilmu. Dari suruh minta belajarin sampai sekarang, sampai orang yang sakit nggak bisa. Yang sibuk itu kan kamu toh. Kalau malam mungkin bisa. Itu mau tak jual mobilnya. Oh no. Aku mau ganti sedan punya Honda. Itu mobilmu mobil apa? Jazz. Jazz. Honda Jazz. Ngapa dijual? Nunggu aku lah, nunggu aku ada duit. Nunggu vlog aku ini laku, dapat duit, nanti jualnya sama aku. Banyak yang vlognya. Iya, biar. Aku lama nggak pernah ini. Bukan lama, ada sekitar sebulan. Di rumah sakit Palembang sebulan ya? Sebulan bener? Bulan setengah. Sebulan setengah malahan. Iya, lama ya. Dicari tas itu. Iya. Ini salah nih. Kalau makan tak perlu tak minum aja. Cerita dong, sakitmu itu Bentar. biar seru. Apa mau cuci muka? Bukan cuci muka. Mau pipis. Bangun tidur dia belum pipis. Oke guys, nanti dia cerita sedikit ya soal penyakitnya itu dan mau cuci muka sebentar. Kayak tunggu sebentar ya. Lihat guys, rumahnya tuh bersih. Kamu lihat dulu ya rumahnya. Ini apa ini? Dia orangnya non muslim ya, tapi dia itu banyak penghargaan. Natal Tegal Kurniawan, ini anaknya ini lompat tutur kitab suci. Tapi loh, oh itu dia baru nikah. Itu dia nikah. Mau ini tidak tuh sudah pipis. Ini rumahnya bersih rapi, seneng aku. Orangnya ramah. Ini apa ini, penghargaan apa ini? Aku nggak ngerti ini bahasa Inggris. Coca-Cola, dari Coca-Cola. Hah? Iya. Temenmu kan katanya boleh. Iya, tapi aku nggak pula ini. Thank you for you united.
Dedication and your contribution. Nggak tahu lah apalah itu artinya. Dia bos Coca-Cola loh sebenarnya. Sudah 10 tahun lebih mengabdi di Coca-Cola. Terus baru tahun ini dia ngerasakan sakit. Gila nggak? Gila bener kan? Apa? Gak usah ngurusin kursi, ngurusin itumu dulu. Masih ngerokok kamu? Ini dikasih dari Ustadz siapa itu kemarin? Mas, rokok ini lo. Rokok apa tuh? Lihat. Habat. Rokok Habat. Oke. Sudah ya. Masih min ya? Masih min. Itu min. Ini berapa? Oh masih nol, bukan satu. Tadinya waktu make min juga. Ini sudah lensa ke 3. Kamu ganti lensa? Ini makan wortel mentah ini dan nggak apa-apa kopi, kates buat itulah. Kamu mau nyicip rokok ini? Ini baru. Tahu kan? Kamu tahu kan? Apa Ustad? Ya ini kan rokoknya ini dia sebagian. Apa ya? Yai mana tuh? Iya. Oh, keren banget. Kayak ini ya, kayak di Samsu itu ya. Coba browsing dulu apa kasih KCK Habat itu untuk apa, di situ baru ada. Rokok kok untuk obat aku pikir. Ini terutama untuk obat apa ini? Masuk jenis semuanya, termasuk obat nggak punya duit kalau menjalani organisasinya. Ini ya. Oh gitu ya. Kau cuma ngerokok? Kau lama nggak ngerokok kayak? Bukan lama, kayaknya nggak pernah ngerokok kan? Iya aku sudah lama. Aku diajarin Mas Edi Gigi kalau mau kondangan sama dia, kalau rewang sama dia Harus merokok. kasih rokok. Oh. Diajar rokok. Oh berarti selama ini jatahnya dari rewangan kamu kemanain rokoknya? Bapak aku, Mbak Slamet, setelah itu teman mertua, kalau ada mukmin diminta sama dia, sama kakakku itu. Pikirin di ini makanya ini gabus terus, ikan gabus, putihan telur. Mana asbakmu? Gimana? Ambilin. Asbaknya di depan ada nggak? Di terasan. Aku lihat. Oh no. Ditaruh di sini. Tuh. Bagus nggak guys? Tuh. Nggak kelihatan nggak? Nah, kayaknya kecil gupi nih. Katanya akuariumnya gede. Mana gede? Bagus ya guys. Ini kan gupi ini dia minta dari aku. Katanya mau minta yang cowok-cowok yang buntutnya merah-merah semua itu tuh. Di dalam sini satu. Apanya? Akuariumnya. Oh, staf ruangan ada ini akuarium. Mau jalannya itu lo kengkeng dulu. Yang di kamar tuh yang enak lihat akuarium. Di kamar. Ini mau Apa? ini kalau sarungnya dibuka ini Ngapa dibuka? Jangan dibuka, malu dong. pornografi. Iya nanti kamu. Aku nanti kena skip. Mati tutup. Enggak lah, malah nyakitnya nyariin. Enak ya? Nggak berat rokoknya. Kemarin aku dikasih triton dari Sahabat Sakti, itu ada bonus triton. Aku rokok. Gimana ya? Gatel, berat gitu loh.
Enak rokoknya. Ya ini kan rokok untuk ini. Coba kamu baca rempah-rempahnya. Mana ada? Nikotinnya aja nggak ada. Uh-oh. Dengan segala kerendahan hati, kami persembahkan Asiska, sahabat kretek rempah Indonesia. Terbuat dari tembakau dan cengkeh terbaik. Rempah-rempah dari bumi Nusantara, jintan hitam, kapulaga, jahe, siwak, sirih, kunyit, lada hitam, pala, temulawak. Ini nih mau dibuat rendang atau gimana? Rokoknya mau dibuat rendang atau kepiye gitu? Masakan. Dan lain-lain. Oh, tuh banyak itu. Ini rokok obat loh guys. Kamu harus coba ini. Kalau kamu perokok pakai ini mungkin candunya nggak banyak ini. Nikotinnya. Habat es. Ini kan nggak salah sih. Ini kan aku belinya online nih. Kamu dikasih apa beli? Yang kemarin itu kan aku belinya online. Hmm. Coba nyari di sini nggak ada. Hmm. Terus Mas Yanto tuh datang ngajak kawannya, Pak Ustaz, Pak Bin nggak ngerokok ini dia. Jadi dikasihnya sebungkus. Bintaro. Oh. Dikasih sebungkus yang ngerokok itu yang ngasih. Aku bikin satu kotaknya. Terus dikasih sebungkus. Aku pikir ngasihnya sekotak kan. Apa ya? Ini sudah 1,5 bulan, 2 bulan. 2 bulan persis ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Nah, sampai lupa tanggal 26. Iya nggak kerja coba. Ngapain kerja? Mau lagi sakit kok kerja? Jangan pasti kerja lah. Nanti tambah sakit loh. Oke, seorang tanggung jawab itu kalau dibayar perusahaan, kita nggak menuangkan waktu untuk memberikan atas dedikasinya dia kepada kita. Berobat loh udah ditangguh, kerja nggak gaji masih dibayarin. Kita nggak kerja coba. Terus sebulan 2 bulan ini itu mikirnya kita nih, lu tuh hasilnya apa sih? Kan gitu loh. Dan, tapi kan setidaknya dia tahu kita mengabdi dengan dia tuh sudah berapa puluh tahun. 10 tahun lebih loh. Kata dia, ya kan sakit. Iya sakit. Enggak. Nah, ini perusahaan juga ngerti. Aku dulu di Semarang juga kayak gitu. Ya perusahaan, rekan, orang lain ngomong mungkin begitu gitu kan. Tapi perasaan kita beda bro. Beda. Kamu nggak kerja bulan-bulan. Iya. Seminggu libur berapa kali. Bahasa. Oh, bisa ya dia ya. Janganlah. Jangan tiru lah orang kayak gitu. Kalau niru cara bayarnya memperkerjakan ada yang seperti itu enggak apa-apa, tapi niru yang dibayar itu jangan. Iya. Kecuali sakit. Kalau orang kayak gitu tuh orang nggak mau maju. Iya kan? Ya sudah nyaman, zona nyamannya ya wes. Dia santai. Selagi nggak ada yang ganggu, ya dia itu sudah tenang. Tapi orang kayak kita kan orang yang kreatif. Kalau nggak gerak itu nggak enak, gitu kan? Kalau nggak keluar kemana-mana itu nggak enak. Sehari nggak ketemu kawan aja kangen gitu loh. Gitu. Aku loh kangen tuh. Kamu sudah berapa bulan nggak ketemu? 2 bulan ya? Iya 2 bulan. Dua bulan lah. Januari, Desember itu sekali minggu pertama aku datang teman itu habis itu kan. Ada berapa kali aku ngajak yang mau aku Usaha. itu? Apa? Ada berapa kali itu ya? Si Denny itu loh. Oh, 3 kali. 3 kali kan? 3 kali. Sudah 3 kali itu kan di awalnya Desember atau udah enggak? Banyak orang nanyain apa berhenti apa. Iya, kemarin aku tegasin. Tapi terus kemarin tuh berhentinya enggak mas katanya. Itu mau berobat. Memang rencana ada mau resign tapi kan masih mempertimbangkan dulu sebelum kita resign atau yakin memang mau resign. Ya paling enggak kita masuk sehat
bekerja, kalau seandainya mau meninggalkan pekerjaan ini, ya kita harus sehat juga. Iya, Oh, sehat dulu gitu loh. makanya harus dipakai semuanya. Kamu cerita dong di rumah sakit sebelum jadi Palembang, kamu ini kayak gitu. Cerita itu apa ya? Kenangan lah ya. Iya. Kenangan. Yang pasti sakit itu nggak enak. Yang enak itu yang tersakiti. Kok bisa? Asal dia menyadari itu tersakiti, Itu enak. itu enak. Baik. Itu enak. Karena Ikhlas, sabar gitu ya. ya, kalau orang tersakiti itu enak. Sekalipun seperti kayak dihina, tapi harus ikhlas, kuat, jangan dibalas. Tersakiti. Banyak suka enggak. Jadi seminggu itu dari Bunda, Nah, seminggu deh Bunda. dia Bunda, terus sudah diagnosa, diagnosa apanya, penyakitnya apa yang dikeluhkannya gitu kan. Terus di ronsen nggak itu? Nggak cuma ronsen ya, lengkap sih, Oh. sudah semua Dicek ya. dari Darah-darah, rambut. ujung rambut sampai ujung kuku. Karena tadi niat awalnya kan pengen mau resign. Heeh. Jadi sebelum meninggalkan pekerjaan ini kan mau check up berobat total, Iya. medical gitu kan, di Air Bunda. Yang pertamanya sudah di Kimia Farma, cuman kan nggak sepenuhnya, nggak sampai ke semuanya lah, enggak. Jadi Air Bunda di sana seminggu. Terus sudah seminggu kemudian aku mendapatkan kabar bahwa ada sesuatu penyakit yang hinggap di tubuhku, kan gitu. Maka ini harus kita Angkat. selesaikan, katakan. Aku duduk di mana, apakah ini dilatih atau gimana? Terserah bapak, kalau kita mau ke sini apa-apa, bapak mau minta rujukan apa-apa. Jadi saya minta rujukan. Saya minta rujukan ke Caritas Palembang. Nah, Itu sudah 1 minggu di Air Bunda ya. Terus? di Caritas Palembang, pengennya kita mau rencananya tadinya mau ngajak keluarga mau Natalan liburan tuh di Palembang kan gitu. Ini karena ada tujuan mau berobat, kepalangan lah ketemu keluarga dengan kabar kurang sehat. Tapi kan nggak ada nyangka orang kayak kita ini sakit bilang. Tapi setelah diagnosa ya memang ternyata ada penyakit. Ada penyakit. Penyakit itu nggak ngerasa sakit, nggak kelihatan sakit, yang dirasa pun nggak ada. Makanya ketahuan itu serang. Di ronsen gitu ya. Nah, Ketahuan semua itu di ronsen. terus sampailah ke Caritas, udah di PA, ketemu dengan dokter Didik Pramutito, sampel darah lagi, torak lagi, 3 hari di sana langsung. Pak, malam ini Bapak nginap, besok kita operasi. Lah kalau dengar operasi itu ya deg-degan aku. Kita kan niatnya pengen sembuh loh, pengen sembuh. Karena gini, dokter itu mengindikasi ya kan, bahwa dia menjelaskan, Pak, ini tidak berbahaya, ini tidak menular, tetapi ini bila dibiarkan dia tumbuh, tidak akan membahayakan jaringan yang lain. Betul. Kan gitu loh. Kayak tumor itu merambat kemana-mana gitu ya. Ini Ganggu yang lain. indikasinya memang ya tumor, tapi tumor Cina gitu loh. Tapi di dalam organ, maka harus diambil. Jadi selahnya itu di sudut lah antara si paha dan perut. Nah, Iya. gitu di situ. Jadi kan tumbuhnya di dalam dia, nggak kelihatan. Kalau di pinggir, no.
Iya. Dan dia ngomong, tumor itu kutil aja tumor pak. Tumor itu dua jenis, jinak dan ganas. Makanya Kutil itu tumor ya iya. katanya. Jadi Kutil itu tumor guys. Kamu ada kutilan itu tumor berarti. tumor Tumor luar. tumor itu berbeda dengan namanya kanker. Hmm. Sejenisnya tapi berbeda. Makanya diambil. Setelah diambil, posisi malam itu minat, pagi sudah disampaikan jam setengah 9 itu, Pak ini makan yang terakhir ya, Makan apa? mulai setelah ini sampai nanti malam bapak nggak boleh makan. Oh puasa. Nggak boleh minum. Puasa ya. Mau puasa. Soalnya mau operasi. Oh iya. Suruh puasa ya. Iya susu. Sebenarnya ceritanya ya lebih ini lagi sih. Cuman aku ambil pokok intinya Iya. gitu kan. Sudah itu disuruh salin di ruang itu. Pakai baju biru atau baju hijau? Itu. Ya pasti itu. Nggak pakai busana, pakai cuman baju itu ya, baju operasi gitu ya. Kayak gitu banget. Kamu ikhlas itu dada-dada Ikhlas. Jadi demi kesembuhan. tapi benar sekuat-kuatnya mental gitu kan. Saat masuk ruang operasi, mereka tim medis itu dokter datang. Gimana Pak? Siap dok. Siap nggak siap harus siap. Soalnya sudah di depan mata dokternya. Sudah bilang oke, tunggu bentar ya. Di situ udah disiapin semuanya, mereka doa, terus diantar lagi lorong satu lagi, terus baru di situ disuntik di punggung. Berapa suntikan itu? Dua. Kanan kiri biasanya. Dua, dia bilang kan sebelum masuk karena Ayu kan ada dicari tes gitu kan. Iya. Oh ada saudara di situ. Di situ kan dikasih tahu kemudian nanti kalau nggak mampu, enaknya nanti biarkan disuntik dulu setengah mati. Setengah badan apa? Mati rasa. Iya. Separuh ya. Separuh badan itu. badan itu dari perut ke bawah. Jadi nanti kalau kira-kiranya kamu nggak mampu, bilang aja minta tidur. Berarti semuanya berarti kan Gitu. kayak dibius gitu ya. Jadi aku di situ sambil menikmati gini kan. Tapi nggak kerasa kalau itu diutak-atik. Belum. Oh, belum ke situ. Belum gitu. Baru duduk. Kan cuma anduk aja di depan gitu. Anduk terus dokternya pakai apa itu? Kayak pisau untuk makan gitu itu steril Iya. gitu. Terasa nggak? Tapi saya lihat Iya. ditunjukin gini terus mau nempelnya kan dibalik sama dia. Biasanya tuh kan di atas operasi itu kan ada lampu ya. Iya. Kayak lampu bening, kayak mangkok apa itu biasanya tuh mantul dari situ kelihatan loh. Itu Mereka belum. operasi itu Itu kan belum. belum ada ya. Karena dia mungkin mau nanya reaksi bius tadi. Oh gitu. Kerasa nggak gitu ya? Rasa nggak? Terasa. Dok. Udah ditinggal lagi. Sekitar 3 menit kemudian datang lagi sebelah kirinya disayat lagi. Iya. Terasa nggak? Terasa. Tapi kayak semutan. Coba angkat kakinya, angkat kaki. Ngangkat kamu. Angkat kaki. Suruh gerak-gerakin jarinya, tak gerakin, tak tahan. Lama-lama turun sendiri kan. Iya. Terus kaki kirinya juga, angkat kakinya, angkat kakinya. Wah, perasaan udah buat sepenuh tenaga kan. Kok nggak kuat? Nggak kelihatan kaki. Angkat kakinya, kata dokter. Udah kamu bilang. Udah ngangkat tuh. Perasaan udah neken gitu ya. Nggak muncul, nggak kelihatan kaki. Terus dicubit kayak dia sama dia tuh. Rasa nggak? Rasa nggak? Rasa nggak? Rasa. Aduh, aku mikir, masa kayak gini sih? Udah alat semuanya Udah datang pakai roller gitu. Terus dokter itu diem semua gini gitu aja. Terus atas itu cicit, Nah. biar Iya lampu itu. Ah. Wah. terus diginiin kan. Dipukul-pukulin. Terasa Pak? Apanya? Aku bilang gitu kan. Udah nggak terasa kan? Udah di situ. Langsung. Terasa. Ya, Siapa itu? Tekan.
Avelino. Avelino. Dek, Ya udah itu baru. Udah disayat. Udah disayat, waduh ini dioperasi gue ini. Kayak sepertinya baru seperti menyadari. baru ini kamu operasi ya? Seumur hidupmu? Enggak, 2 kali. Cuman yang ini kan lebih dewasa. Jadi Iya. begitu itu di apa sadar seperti menyadari operasi terus bilang, dok aku minta tidur aja lah habis. Iya. Ya udah tidur. Ya, ingat saran kakak tadi ya. Tidur daripada mengganggu fisik ini apa Konsentrasi, mental itu. Ya, di sini. keluar ya udah sium. Ya sudah selesai. Sini dek, Vino. Saya sama siapa? Ayo ingat yang suka ngasih roti ini itu siapa? Kelas berapa kamu? Mas ditanya itu loh. Masih TK? TK ya? TK Besar. apa TK besar apa kecil? Besar. Oh besar. Oh, sudah 6 tahun berarti. Salim dulu lah. Ya, salim yuk. Wah, pinter. Gantung lu anaknya tuh. Tuh, dek, sini dek. Halo kak, gitu. Dadah. Malu dia. Gitu. Ada PR nggak Mas? Ada. Habis ini nanti seperti biasanya. Jangan salin dulu lah. Ini tugas bapak apa? Kalau pulang tugas bapak apa? Cuman? Oh iya. Ya, cuman satu ini kan? Ya, cuman itu doang. Iya. Bukan kancing. Itu tugasmu. Enak kali tugasmu. Karena kan dia itu kan terlalu gigit toh, jadi nggak bisa dia. Harus gitu. Anaknya itu sekecil itu bangun sendiri, mandi sendiri, penampilan sendiri, ya lah. Begitu. Kamu dioperasi itu 1 hari, kedua hari, Di operasinya cuma 2,5 jam ya. 2 jam. Kalau lama banget itu nunggu sembuhnya mungkin ya. 2,5 jam operasi. Di rumah sakitnya itu 2 minggu. Di Caritas pusatnya 2 minggu. Terus karena itu momen liburannya Natal tahun baru kan, para dokternya mau cuti. Jadi dapat 2 minggu itu aku balik dirujuk di rumah sakit Karya Asih Kenten Laut, Kenten Satu, ya di Kenten lah. Iya, enten. Ya, sama-sama Caritas cuman yang di cabangnya gitu. Terus ya kan supaya ini ada yang gantiin perban itu bersih Iya. kayak gitu. Ini nggak tahu ini rencananya mau berangkat lagi kalau nggak Sabtu. Kapan? Mau ke Palembang lagi? Oh, Mau cek apa mau gimana? cek lagi. Cek lagi. Walaupun jingga, tapi kalau probleman itu dokternya mengatakan harus Angkat. diberesin, ya kita ikut dong. Iyalah, saran dokter. Supaya jangan ada ini. Sakit yang berkelanjutan gitu ya. Kita sudah dioperasi, kita nggak nuruti dokter, nggak berobat, nanti yang ujung-ujungnya kamu lah. Nah, Seperti udun itu pun kata kulitnya udah masuk tumor, tapi tumor jinak, lukanya luar. Itu kayak udun, kayak kutil, kayak uci-uci, itu tumor ya. Tumor, Berarti akunnya tumor ini kecil ini. ya iya tumor. Ini loh guys, kamu tahu nggak ini? Jadi kalau tumor itu Benjol, itu katanya tumor. itu kalau tumor itu sesuatu yang tumbuh yang tidak membahayakan pun kadang dibiarkan sampai kapanpun ya itu juga tumor.
Ya ini lama-lama kecil, lama-lama gede kayak gini. Kalau punya aku ini kemarin tumbuhnya di dalam, Mm-mm. bukan di luar kulit, di dalam. Nah, makanya harus diambil supaya pertumbuhan dia itu tidak mengganggu. Itu tuh kayak daging gitu ya, kayak daging tumbuh gitu ya. Mereka itu sebesar apa ya, Telur ayam, telur puyuh, telur bebek. telur bebek tuh gede banget nah. Telur bebek lo gede. Gede memang. Oke. Tahun baru, Natal. Tuh Imlek kamu nggak kesana. Ini hari Imlek ini kemarin. Imlek nggak ke situ. Baru Lalu berapa hari lagi lo Imlek? Mau balik? Kamu nggak rangkap sekalian itu. Hari-hari besar. sudah rindu guys. Di rumah ya. Hmm, Capek lo di rumah sakit tuh. tapi enggak Bosen banget, boring apa aja tuh. enggak ya, tapi kan dilihat dulu apa ya, jenis rumah sakitnya atau jenis lingkungan sama Itu kelas berapa? satu. Kelas 1. Wih, lumayan lah, bagus itu. Makanya kan Kayak hotel kamu. Kayak tidur di hotel. Ada TV, ruangannya bagus, ASEAN ya. ini kan apa ya, itu tadi kita ini kalau sakit itu memang harus memilih salah satu rumah sakit Ya. yang membuat kita itu menjadi sembuh. Aku tanya sama kakakku tuh, bukan Ayu ya, kakak Ya. Ayu kan memang kerjanya di Carita. Tanya sama kakakku, Mas kenapa Caritas ini sendiri kok nggak dibilang rumah sakit? Orang luar saja bilangnya rumah sakit. Dia nggak mau bilang rumah sakit itu. Adanya RK Caritas. Kan. Jadi kan Bukan RS gitu ya. bukan RK Caritas Hospital. Itu kalau hospital memang hospital tuh rumah kesehatan ya kan. Ya sama seperti rumah sakit, cuman kan hospital namanya. Rumah kesehatan. Kalau RK itu ada yang bilang ngomongnya adalah rumah Katolik. Rumah Katolik sebenarnya rumah kasih Caritas. RK itu rumah kasih ya. Iya, gitu. Memang di situ kan kita pagi mulai dari dikunjungin spray semua, mereka semua yang gantiin, terus dipel. 2 hari sekali bisa diganti itu. Terus Tiap pagi. Tiap pagi. Tiap pagi. Bersih banget lah itu tempatnya. Tiap pagi. Terus apa itu, kita mau dibersihin tempatnya, didorongin di terasnya itu, atau dibawain keluar bentar dari ruangan, juga dibersihin, diharumin, terus dimasukkan lagi. Pelayannya bagus banget ya. Artinya itu apa bahasanya, memanusiakan manusia lah kayak gitu. Iya. Menghargai manusia yang sakit. Masuk di situ tuh dihargai gitu ya. Karena aku pikir ya benar juga, orang sakit ini biar cepat sembuh terhibur atau apa, semangat, karena dia itu derajatnya tuh memang diangkat. Dia nyawa manusia itu tuh dihargai. Jadi Kalau di situ RK itu ya. artinya apa ya, betapa perlunya kesembuhan orang Nah, ini kan. Orang menderita itu kan gak enak, nah, orang sakit kan menderita. Betul. Makanya kan Soalnya yang ditolong tuh nyawa ini gitu. Ada nyawanya gitu kan. Makanya dia pelayanan itu bagus. ya karena aku fasilitas ya. Kalau nggak fasilitas ya nggak tahu. Iya. Karena ruang 1 itu kelas nomor 1. Kalau di RW kemarin ya sama, kalau nomor 1 sama, cuma beda tipis, beda tipis. Karena kenapa aku minta di Caritas kemarin itu tanya, terus Ayu sama kakak itu bilang aku ya paling baik deh. Iya. Di sini kan aku bisa bantu karena Kalau dia maksud aku saudara itu kerja di situ. Ada yang kerja. iya Ayu kan dong kan di situ. Oh iya, pantas kalau diusulnya ke situ. Jadi kan kalau di situ itu kan
kan tujuannya gini, karena Ayu itu perawat toh, maka kalau seandainya memang terjadi nanti diagnosanya mau operasi, maka Ayu saya kandung kan perawat, Iya. jadi kan lepas dari rumah Dokter. sakit Hah? dan dokter berkomunikasinya, terus juga kalau belum ini kan di rumahnya disembari melepas rindu sama keluarga Iya. selama ini nggak ketemu. Sambil dirawat gitu ya. Ya, dia kan bisa rawat. Karena perawat. Tur juga gratis kan. Itu. Kalau sudah gratis itu ya semuanya itu jadi tenang loh. Nggak mikir biaya gitu. Nggak mikir neko-neko. Jadi sakit itu kita tuh harus ya memang cepet sembuh karena kita nggak ada pikiran lagi. Nggak mikir biaya, nggak mikir gimana nanti di jalan itu nggak pusing lagi. Kalau sudah keluar dari rumah sakit, sudah berhenti ditangani dokter, kita aman. Yang itu yang buat sembuh itu sebenarnya. Cepat sembuh. Makanya kalau selagi BPJS ada, ambil BPJS itu. Oh gitu. 100-an berapa itu yang kelas 2 ada. Tapi aku alhamdulillah dari Jokowi dapat BPJS di mana yang penting nggak keluar dari Indonesia gitu. Kalau keluar dari Indonesia aku bayar misalnya sakit. Karyawan lokal ini bingung loh mau pakai asuransi apa, Gimana bingung maksudnya? ya, kalau ngeklaim kayak gini ini Iya, bingung mau pakai iya. yang mana, kan dia ada Manulife, ada M-Share, Ya. terus yang terus pakai Fullerton, terus yang terakhir ini BPJS yang wajib, tapi dia untuk hal selayak umumnya itu disarankan pakai BPJS semua, tapi hal khusus itu tergantung klaimnya nanti mau ngarah kemana kayak gitu. Tuh kemenangan kalau ada asuransi, termasuk seperti BPJS itu kan juga asuransi. Iya. Kemenangannya kayak gitu, jangan pas sehat melalaikan atau nggak mau ikut, tapi saat pas sakit kamu tahu. Banyak ternyata kayak gitu. Iya, banyak orang-orang kayak gitu. Makanya kalau lagi pas sehat buatlah, bukan buat ya, masuk bayarilah Gitu. iya. Lagian toh kalau seandainya kita membayar, walaupun kita nggak minta sakit, siapa orang yang minta sakit itu nggak Iya mungkin. nggak ada. Semua orang kan pengennya sehat. Ya, sehat. Tapi kalau kita sudah masuk bayar terus, kita nggak pernah ngeklaim, jangan berpikiran itu nggak pernah ngeklaim kapan sakitnya nih nggak bener, dia bagus ya udah, pokoknya aktifkan keanggotaan kita sebagai warga yang baiklah. Kayak ansuran kita per bulan tadi itu kan bisa membantu untuk yang lainnya gitu loh. Walaupun kita nggak bantu secara nyata, tapi kan mungkin sistem manajemennya mereka kan yang membantu. Mungkin uang kita diputar dulu bareng-bareng se-Indonesia ini kan. Kayak gitu. Ternyata kita bisa bantu. Minum teh mas? Minum teh atau itu mau Buah. Sudah makan kamu? Pulang sekolah? sudah bontot. Oh, bekal. Jadi nanti setelah ini sebulan depannya kan nggak tahu nih, mau sebulan 2 bulannya nggak tahu juga. Iya. Harus ketemu dokter besok ini seperti apa, maka belum bisa bercerita ke depannya. Kalau niatnya mau resign tetap bisa. Ini kesehatan dulu lah. Masalah kerjaan, masalah karir itu nanti dulu. Yang penting sehat kok. Kalau nggak sehat, kalau mau berkarir ya susah. Iya. Masih sakit di pasar kerja ya nggak bisa. Iya. Memang bosen, boring di rumah. Capek, suntuk, kangen, jalan-jalan, ketemu ini, ketemu itu, ngobrol. Tapi kalau kita nggak sehat, ya gimana? Yang dicari itu katanya kedamaian, ketenangan dalam tanda kutip.
tapi kebahagiaan juga harus. Penting itu bahagia. Tapi benar lah, kalau namanya sibuk kerja, padahal mikirin kerja loh ya. Iya. Mikirin tanggung jawab dalam penyelesaian satu pekerjaan yang sudah direncanakan gitu. Iya. Itu teorinya, Hmm. biar simpel. Tapi di dalam pekerjaan ternyata kadang menyita waktu, menyita perhatian untuk anak, istri, Iya. tetangga. Nah di situ kadang kita tapi ya gimana namanya orang sibuk kerja. Iya. Secara nggak langsung orang melihatnya terus kalau orang Jawa mau mikir dunyo, padahal juga enggak. Lagian juga kalau dibikin dunyo, hasilin dunyo ya nggak kelihatan juga. Contoh kayak orang muslim gitu ya. Kita lagi kerja di lapangan, waktunya azan di masjid, ya kita mampir, ibadah, sama aja. Berarti kan kita mikir akhirat juga itu, nggak dunia doang. Karena kalau selagi muda mau mencoba mencari pekerjaan sebatas untuk modal itu bagus. Tapi kalau mempatenkan pengen jadi karyawan terus kayaknya nggak tahu. Harus berapa tahun kamu mengabdi Kan gitu. sampai hasil. Seperti kamu dulu toh. Karyawan, Iya. sempat di mana Jakarta, pengalaman itu sangat penting dan pengetahuan. Beda dengan informasi, ya kan? Kamu bisa mandiri. Iya. Nah itu yang dicari itu seperti itu. Aku dulu kerja pertama jadi pelopor koran di Ngopos, Musirawas. Terus yang kedua coba-coba ngelamar di di Tamrin, di dealer itu. Aku lamarnya nggak jadi karyawan apa, aku pengen jadi OB. Cuma jadi OB yang penting aku jadi karyawan gitu kan, dapat penghasilan tiap bulan sekian. Nah itu tak. Terus ditawarnya sebelum jadi OB ada yang nawarin sales gitu. OB belum ada, kamu mau nggak jadi sales katanya. Oke, aku sales di lapangan ya, males, aku panas. Aku cantik banget waktu itu, takut panas. Terus itu deh, sudah di dealer, aku di Keling dulu. Aku di Keling nggak sih? Keling. Sudah masuk dealer belum itu? Ya dealer dulu. Iya. Dealer dulu. Kami kan tahun 2013 kamu di dealer Tamrin itu. Karena aku korbannya. Oh iya, kamu ngambil motor sama aku ya, motor Jupiter. Mana Jupitermu? Masih ada? Entah kemana Jupiter. Oh, sudah dijual mungkin. Terus aku di Keling ya. Di Keling itu cuma 2 bulan gitu. 2013 pastinya itu. Dimana aku ketemuan dengan kamu, ngedilkan itu. Enggak, aku masih di Keling dulu. Aku resign itu, aku masih kerja di Tamrin. Aku baru ke Jawa itu. Di Keling dulu deh kayaknya 2 bulan. Terus apa namanya? Aku masuk dealer. Ketemu kamu. Sampai tahun 2014. 14 akhir. 5 tahun malam tahun 2015. Aku pergi ke Jawa. Seingat aku kan 2013, aku ketemu kamu itu ditawarin apa? Brosur, ngedilkan di dalam depan masjid itulah, ya kan? Iya. Oke, disitulah. Terus motornya kita ambil bareng-bareng iringan ke rumah ini, ya kan? Iya. Dan sekarang yang tempat ngedilkan kamu itu tempat usahamu juga. Iya. Kamu berkah itu kayaknya. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti aku di koran, di Keling, baru di dealer. Terus aku cabut ke Jawa. Di Jawa nyari ilmu bakery. Sebenarnya aku ini loh, kerja di manisan aku itu. Kayak Sri Pilin itu. Banting apa namanya? Gas, gendum. Enggak rupa-rupa. Capek kalau grosir itu. Iya, capek banget itu kerjanya. Untungnya kecil tapi modalnya gede. Apa ya? Keuntungannya ya nggak seberapa walaupun banyak. Nggak sebanding dengan lelahnya fisik. Iya. Grosir itu kalau siap mental nggak apa-apa. Nggak tahu ini mau ngapain nanti. Nanti yang penting sembuh dulu kamu kan. Yang penting sehatkan dulu badan, fisiknya, tenangkan pikiran. Kalau sudah sehat semua, kembali normal, kita cabut cari duit lagi, toh? Cari rezeki lagi.
Iya, ini loh sehat lah aku, sehat. Sehat, Cuma tapi sakitnya tuh di dalam. untuk memulihkan. Untuk pemulihan. Tapi kan penyakitnya sudah diangkat tuh. Itu kira-kira kata dokter berapa bulan? Misalnya kalau sudah diangkat penyakitnya itu, tumornya itu. Ada nggak kamu tanya itu? Kemarin kan belum dilihat toh Ya. seberapa ini apa yang harus dituntaskan. Paling tidak ya mungkin bisa dua bulan. 2 bulan ya? Berarti kamu break dulu sama 2 bulan tuh. Saya Berarti mau apa ya? kalau cuti sakitnya itu kan layanannya kan diberikan waktu sampai 12 bulan. Hitung aja sampai Desember. 1 tahun? Iya. Wow. Dari perusahaan 1 tahun? 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun itu memang ada kelanjutan, maka di situ tetap dilanjutkan berobatnya. Nah, gaji Selama 1 tahun itu kamu nggak kerja sama perusahaan, tapi gaji ngalir. ya digaji, Terus berobat juga ditanggung. ya ditanggung. Wow, keren ya, Coca-Cola mantap. Gitu ya, kita sudah mengabdi sama perusahaan itu percaya sama kita. Kita tuh kayak diistimewakan gitu ya. Apa memang sudah apa ya prosedurnya perusahaan kayak gitu? Ya Mungkin sudah aturannya. sudah aturan prosedurnya ya. Kalau dari tempat kita kan sudah diatur dari Depnakernya, sudah diatur dari PSSI-nya. Jadi aturan-aturan semuanya itu berlaku betul dengan sesuatu perusahaan yang memperkerjakan banyak karyawan, yang khususnya yang sudah tetap. Makanya sekarang ini perusahaan susah kalau mau ngangkat karyawan tetap, karena bisa dikatakan dampaknya itu. Hanya kalau kita bekerja di perusahaan itu, nikmatilah bahwa kita ini diberikan tanggung jawab, kita lakukan pekerjaan kita secara profesional. Soalnya gitu lah. Ya. Artinya bagus profesional. Artinya profesional itu begini loh. Misalkan kamu seorang sales, Ya. kamu digaji misalkan 2 juta atau 3 juta, fasilitasmu udah pakai TA, sewa motor, ganti rugi minyak, Ya. EMA, tunjangan apa kayak ada semua. Artinya diberikan target itu supaya tahu kuota kebutuhanmu sebulan ini. Kamu nggak usah mikirin di rumah itu listrikmu, angsuranmu, uang saku anakmu, makan bulananmu, tuh nggak usah mikir. Yang dipikir adalah tujuannya perusahaan ini oleh alatnya kamu gitu. Ya, untuk majukan Jadi Bang. seandainya ada keluh kesah, sampaikan. Misalkan perusahaan bukan nantang ini, nanyain, emang kita kurang apa sih? Gitu. Iya. Ya sampaikan aja, oh Pak gaji saya kurang gede. Oke, kan gitu. Jadi Dilihat dulu kapasitasnya. Gitu. Kemampuan kita gitu. Lagian juga kalau diberikan target ini dapat bahkan over, maka juga perusahaan memberikan lebih. Iya. Kan gitu loh. Artinya kita ini kalau bekerja, kerjakanlah kerjaan kita. Iya. Ya usah Dengan sepenuh hati gitu ya. Iya, jadi kalau kerja itu kalau kata bos saya, kalau kerja itu profesional dibawa mukanya. Jadi kalau di kerjaan biar nggak nyariin muka gitu loh. Gitu. Supaya apa? Kalau orang kerja nyari muka, orang kerja supaya untuk dilihat hanya baik saja, maka hasil kamu itu nggak baik dan kamu tertekan nantinya. Gitu. Yang bagus jalani. Ya, nikmatilah hasilnya. Enggak Gitu ya. 15 tahun guys. 15 tahun. Gila. Dia ngabdi di Coca-Cola itu 15 tahun. 15 tahun saya 15 tahun kalau aku dapat mobil tuh mobil 3. Setahun 5 tahun dapat mobil 1. 15 tahun. Jadi kalau ngomong 15 tahun itu sepertinya lama ya kan? Lama banget itu. Tapi setelah dirasa enggak. Kalau kerjanya di ruangan mungkin jenuh. Tapi Karena kamu di lapangan itu. kalau di lapangan enggak. Nggak kerasa ya. Ini di Kota-Lingga, di Musirawas, di Bengkulu. Yang paling pas di Musirawas. Di Musirawas dulu bisa dikatakan mematenkan pemasaran brand Coca-Cola.
Mungkin dulunya orang mengenal hanya Coca-Cola itu apa gitu? Minuman mahal gitu. enggak, orang awam ini kan kalau kita ngomong Coca-Cola itu jawabannya kan mesti ngomongnya wah nggak enak, nggak laku kan gitu. Tetapi nama perusahaan Coca-Cola ini tadi itu kan di dalamnya banyak produknya. Ada Pulpioren, tehnya Fresh Tea, susunya Nutribus, Yang soda tuh Coca-Cola, Nah. Fanta gitu ya. Fanta, Sprite, nah kan gitu. Dan kita berani meminjamkan aset supaya jalan. Ya berjalannya waktu lah sampai tahun 2013 saya baru diangkat SK resmi karyawan PT Sejahtera. Berapa tahun itu? Baru diangkat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh kalau Itu harus perusahaan tuh ya harus yakin dan percaya baru diangkat gitu ya. Orang ini benar-benar kerja, nggak enggak gitu ya. aku dulu sih nggak mikirin, nggak kepikiran Mau diangkat jadi itu. mau tetap kayak mau apa, yang penting saya kerja, ada status saya bekerja, sudah. Ya gimana ya, susah. Banyak sih yang saya ajain ke kawan tetangga di sini, banyak yang nggak betah. Semua kamu kerja gitu. Menurut aku jadi sales. Nggak betah, banyak yang nggak betah. Mikir orang awam kalau mikir sales, sales. Dia mikirnya itu ketemu orang, kerjanya di lapangan, terus nawarin produk, itu dia yang paling males. Dia takutnya di situ. Padahal kerjaan sales ini bisa dikatakan semua bidang dalam pekerjaan itu dia kuasai. Yang handle kan, bisa tahu Iya. dari harga, dari ke masyarakat, dari produknya, kita tahu, kita paham. Gitu kan. Kalau Ke masyarakat kan masyarakat yang konsumsi lah. Gimana rasanya, gimana bentuknya. Gitu. ya yang jadi pelajaran kita itu bukan judul topik kita status kerjanya, Iya. tapi isi dalam pekerjaan itu. Jadi misal ini namanya karyawan kan banyak jenisnya. Karyawan Mas Midun, perintahnya juga keperluannya apa yang ada di planningnya Mas Midun, Iya, ya kan? iya. Artinya dia tumbuh di dalam ruangan itu hanya sebatas pengetahuan dengan Mas Midun. Tur juga kalau Mas Midunnya keluar merintahkan atau minta tolong karyawan, belum tentu dipercaya saat ini. Iya. Atau bisa, benar nggak? Nah, tapi kalau dalam perusahaan itu memerintahkan orang, ini materinya, ini pengetahuannya, ini pokoknya, ini intinya, atau terus ini targetnya, ini alatnya, apa kekurangannya, informasi laporkan, itu areanya. Jadi di situ berpikir sendiri, jalanan sendiri, ngembangin sendiri, ya seperti punya sendiri. Bedanya kita digaji, tapi bukan sebatas ini hasilnya, tidak, ya hitung-hitung aja tepat. Nah disitulah kita belajar berkomunikasi dengan orang, memahami karakter satu-satunya orang, yang dimaki, yang dimarah, yang nggak sabar, yang cerewet, Yang nggak seneng. yang dicuekin, banyak. Nah itu tantangannya. Jadi kalau sales itu produk sebagai alat yang sebenarnya adalah hanya untuk mencari realisasi kita kepada orang supaya masyarakat produk itu laku, tapi jangan terlalu lebay. Iya. Kan gitu. Di situ kan manfaatnya banyak, karena kalau kita mendalami sales ini, selain dari kita belajar bertanggung jawab atas rencana yang kita rencanakan, yang namanya planning tadi, Ya. membayangkan hasil yaitu estimasi tadi, terus target itu memukul lah, memotivasi kita ini supaya tidak bermalas-malas, yang nggak mungkin menurut ukuran kita bisa menjadi mungkin. Kalau kita berpikir positif bahwa itu adalah hasil, terus juga hasil untuk kita. Kalau berpikir negatif,
Ini penderitaan, maksa, protes, Ini- mana? Hidup yang sengsara. Jangan. Kerja dimanapun, siapapun, apapun kalau nggak punya target, Susah ya. lebih baik ya apa adanya saja. Terus kalau kita ini mau menargetkan sesuatu, kita juga harus mengukur keadaan, kondisi, kan gitu. Nggak mungkin nggak apa sesuatu itu nggak bisa dicapai, bisa. Kita hanya bisa merencanakan, terus mengusahakan untuk melakukan. Konsep 3O itu tetap, kamu jangan lupa, otak, omong, otot. Berpikir, 3O. iya, berpikir menyampaikan informasi omongan Otak, omong, otot. untuk bergerak, 3O. untuk bergerak gitu, supaya itu sempurna. Terkecuali semua orang kan diberikan karunia beda-beda. Kita cuma adanya merencanakan dan usaha, modalnya kita hanya itu. Maka ukuran kesuksesan itu ya sudah ditentukan dengan jalannya sendiri-sendiri atas izin Apa? siapa? Ya izin sama Tuhannya lah, ya kan gitu. Izin sama Allah. Kalau dia nggak merestui, nggak meridoi, nggak mungkin terjadi toh. Terkadang orang kecewa, nggak tercapai-capai, ya mungkin belum saatnya. Doanya belum kuat. Kurang kuat doanya. Ya. Harus disyukuri, jangan patah semangat. Pokoknya jangan nuntut lah. Doa itu dibanyakin syukur. Ya. Kebanyakan orang itu kan Bersyukur. Iya, orang kan kalau Ini bersyukur. kebanyakan orang doa itu kan 90% identik dengan orang kan meminta. Meminta. Apa yang diinginkan harus tercapai. Bukan mensyukuri hari ini alhamdulillah aku dapat ini, terima kasih Tuhan, gitu ya kan. Hari ini aku dapat berkat, terima kasih, kayak gitu harusnya. Itu kan arti bersyukur. Bukan berdoa itu meminta segala hal. Yang penting kan bersyukur. Iya. Apapun Diberikan sehat hari ini ya, alhamdulillah. Bisa ketemu lagi dengan kamu ini, aku bersyukur. Bisa sehat lagi ya. Sehat jasmani. Kemarin tuh pas kamu ke Air Bunda itu kan harus tuh ngomong sih, apa namanya? Jenny. Mas, kamu gak lihat Petrus? Gimana? Di Air Bunda dia sakit katanya, kayak turun berok kayak gitu. Oh iya, ya kan. Tapi ini mau bawa ke Palembang loh. Ya, nanti malam kami ke situ loh Mas katanya. Kalau mau ikut ya bareng-bareng. Waduh, jadi kok nggak bisa dadak mana aku. Iya, ada dia. Ada situ kan. Dia waktu itu malam itu, hari itu malamnya mau ngajak aku. Kalau aku mendadak nggak bisa, aku harus ngatur waktu. Ini gimana lagi? 2 bulan, ini mau jalan 3 bulan. Kalau dipikir-pikir lelahnya, ya memang enak sih. Enak nganggur digajiin terus. Asik. Tapi nggak potong gaji itu. Nggak kerja selama 1 tahun. Itu nggak potong gaji. Potong gaji. Ya enggak dong. Gaji itu kan hak mutlak, haknya karyawan. Iya. Hanya kita. Maksud aku dikurangin gitu nah. Jadi Cepatnya gitu. gaji itu hanya kita terima. Pokoknya OMR saja. Oh gitu ya. Masalah bonus-bonus tuh nggak ada ya? Ya enggak dong. Agak kerja enak kali kan dapat bonus. Jadi kan ada hitungannya sebulan sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan baru disetahunkan kan begitu tahu. Itu turun. Apa fasilitasnya turun. Pada akhirnya mentok hanya gaji pokok tok. Nah gitu. Toh kalau kemenangannya pengen jadi karyawan swasta tapi berakhir itu Apa? kalau sudah karyawan tetap kan begitu. Enaknya gitu ya. Rata-rata perusahaan ini kan 3 sampai 4 tahunan menetapkan suatu karyawan tetap. Iya. Nah, tetapi orang ini udah 2,5 tahun atau 3 tahun tuh udah kelihatan malas-malasnya ya. Bosen gitu ya.
Malas tuh karena bosen itu. Karena dia mikiri pekerjaannya, bukan dia memikirkan bekerjanya. Iya. Kalau mikiri kerjaannya ya kupek kamu aja ya, kalau di sana aku pasti ya gitu. Ya namanya juga ikut orang. Tapi kalau kita mengerjakannya, maka celah untuk hal ke negatif nggak dapat, sekalipun sedikit agak ngangkat pikiran kan, teng ada hasil gitu. Intinya kita hanya rencana, berusaha, melakukan, hasil suksesan milik Tuhan. Gitu ya. Aku tuh seneng ngobrol dengan kamu kayak gini loh. Wawasannya itu banyak, arah-arahannya itu bagus. Aku tuh seneng. Kalau nggak ketemu Kak Petrus, kapan lah dolan iki meneh gitu. Kangen aku kadang. Kalau aku misalkan ngomong kerja, ada kerjaan yang aku sampaikan dengan kamu. Apa? Ini enggak kan, malah kita ceritanya lain. Iya lain. Motivasi gimana, apa ya, semangat hidup, gimana hidup itu berkembang gitu kan ceritanya. Jadi kalau orang Wawasannya. kamu dengan aku tuh sama profesinya, penjual sekaligus menjual. Nah iya. Ya, jadi jadilah penjual yang profesional, menjuallah dengan Profesional. profesional. Jangan sebatas datang, yuk jika orang seleng. Udah Maka ya, assalamualaikum. Mas ngambil Coca-Cola enggak mas, banyak dan duduk sebentar ya udahlah mas ya, oke, assalamualaikum, bye. Kayak gitu doang. sabar. Artinya semakin banyak yang kita jaring, itu peluangnya akan semakin banyak nantinya, ya kan? Keuntungan untuk kita Iya, atau untuk bersama. Karena gini, 10 orang yang kita datengin masa satu saja nggak dapat. nggak dapat. Jadi kalau 5 orang yang kita datengin masa satu aja tidak. Buat seterusnya, teorinya kan begitu. Kalau toh memang kita kan lihat suasana lapangan, kayak usahamu bagus, lu lihat banyak orang, tinggal memancarkan brandmu aja, Iya. tampilannya aja yang menarik, sudah. Dengan terkesima, produk ini alat loh ya, alat. Jadi kamu ini ngomong sama orang ini, berbicaralah dengan hatimu, gitu loh ya. Arti hati itu maksudnya, Hati. ya kalau ngomong memang pakai mulut, Iya. tapi yang dimaksud berbicara dengan perasaan hati, maka itu timbullah orang itu tuh berbeda. Oh, gitu. Pandangan juga berbeda, lain pandangan. Tapi jangan Ya, bahaya ya. Kalau mata tuh bahaya itu. Kalau orang, Kalau mata itu lebih mendalam tuh, masuk ke hati itu biasanya. karena apa ya, kata-kata yang nyaman, Mm-mm. kata-kata yang bikin orang jadi akrab, itu ketika dia tuh ngerasa adem. Iya. Nah, ciptakanlah itu untuk siapapun, Begitu ya. istrimu yang lain. Nah, keademan itulah orang itu welcome pasti. Terbuka. Iya. Tadinya dia nggak seret ngelihat Nggak nerima, males. Asli males. Wongnya udah judes, nggak sida tuku. Ya sabar itu. Walaupun yang kita hadap itu sebenarnya kita dongkol, tapi ya kita manusiawi ya, sabar aja. Sabar. Marah ya diamin, nggak apa-apa. Hargain dia untuk melampiaskan kepuasannya. Iya. Jangan dibenggal, jangan tambah kacau. Asli. Lama kelamaan pasti dia luluh. Pasti dia luluh. Gitu. Karena pastinya memang kita butuh dia, ya kan? Dan kita datang dan kita ngomong, tapi pastinya dia yang akan menyadari, akan membutuhkan kita. Nah, saat membutuhkan kita ya jangan disampaikan. Entah itu kapan waktunya ya. Cukup dilayani saja dengan baik supaya ada kelanjutan. Gitu caranya. Asik ya. Aku tuh seneng dengan kamu ya kayak gini. Makanya aku tadi pas ketemu, aku tuh mau ketemu dengan Petrus loh guys. Orangnya itu
apa ya, bermotivasi, spirit, ngasih wawasan, aku bilang gitu sama mereka. Biarin, biar tahu seorang Petrus itu siapa gitu kan. Nggak hanya sales, dia tuh orang motivator loh sebenarnya. Dia tuh orang motivator loh guys. Kamu lihatlah ini cerita kita dari tadi. Wawasannya tuh banyak banget kan. Nggak kita sadarin, seneng dengernya gitu kan. Ya, Ini loh yang buat aku rindu itu sebenarnya. kalau kita ini berteman yang positif Iya, jadinya. Jadi kalau aku mau budrek ada masalah tuh, kalau nggak ada yang ngasih arahan tuh kayak orang gila. Siapa yang mau tajak ngobrol gitu kan? Bingung aku kadang kan. yang penting kuncinya jangan keras hati. Iya. Sombong itu keras hati itu namanya. Karena kalau keras hati itu mau didatangkan ulama, mudi rupiah, misalkan ini, dia tetap arahnya kepada egonya dia tuh akan selalu ditonjolkan. Iya. Nah itu yang Nggak mempan itu rupiah. ini apa, merasa dirinya itu bisa. Jadi kalau prinsipku, aku ini hidup, yang kuandalkan itu adalah Tuhan, bukan kekuatan itu. Iya. Kalau kekuatanku sekarang aku lemah sakit, Iya. gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau mengandalkan Tuhan seperti kamu ini, usaha, maghriban, sholat. Iya. Kan Waktunya itu. waktu sholat ya sholat. Itu. Sudah sholat ya kerja lagi. Itu tuh biar Seimbang. Iya. Biar balance gitu ya. harus itu. Mungkin saat Bekerja dengan doa, bekerja dengan apa ya? Semangat itu tuh penting. percayalah, pembicaraan, kata-kata orang, cara ngomong orang, tingkah laku orang, cara penampilan orang, seperti apapun itu, kalau dia ibadahnya taat, itu berbeda dengan yang Berbeda. sama sekali tidak taat. Iya. Itu yakinlah. Karena ya itu siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan itu adalah Hati. hati tadi yang sudah adem. Iya. Tenang. Karena pikiran kita tuh sudah tenang. Kalau kita sudah menghadap Tuhan, minta sama Tuhan, keluar dari masjid damai. Contohnya misalkan seperti kamu itu adalah naik sepeda atau naik sepeda tanpa terasa masuk lubang, pasti kamu astagfirullahaladzim kan gitu. Iya. Itu bimbingan dari hati dalam murni yang kamu biasakan yang baik. Tapi kalau yang enggak, pasti apa yang diucap? Kan gitu. Lingkungan itu salah satu kuasa gitu. Iya. Kekuatan. Makanya jangan inilah apa namanya, jangan menyepelein. Karena setiap ibadah itu ada ilmunya. Harus diterapkan itu. Sudah ibadah, masa yang ngomong kotor? Kan nggak mungkin. Sudah ibadah terus kita harus ugal-ugalannya nggak mungkin. Masa kembali ke dunianya? Buat apa kita sholat? Buat apa kita ibadah toh? Kalau namanya orang ibadah itu kan selain dari keyakinan, keimanan dia, kepercayaan dia, berarti harus suatu kewajiban taat lah kayak gitu supaya taat. Jangan cuma percaya tapi nggak meyakini. Itu salah lagi. Salah, percaya doang, bahasa KTP kata orang kan, ya percaya doang. Yakinlah, rezeki itu memang milik Allah. Ya, Tuhan. Siapa yang sering berkunjung, berbicara, mengundang, berarti dia bakal menerima. Itu aja. Kalau orang yang percaya saja tidak meyakininya, maka tidak melakukannya, terus dia hanya mengukur kekuatan dirinya, boleh dilihat hancur dia. Bahagia yang dia paksa cari
dalam motivasi dia itu tidak akan langgeng dan arahnya pasti arah kehancuran. Kenapa? Happy itu nggak membimbing seperti itu yang diikuti. Ya nggak ngikutin nggak yang jelek, enggak lah, nggak masuk itu. Apalagi Oke guys, cukup sampai di sini ya pertemuan kita dengan kakak kita Petrus. Semoga kedepannya dia tambah sehat, bekerja lebih semangat lagi setelah menghadapi ujian ini. Dan dari saya, dari MDF Vlog, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Gitu kan.